Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Heni Ilsa Warlinda, Miftahul Jannah, saya sendiri, dengan judul mengidentifikasi karakteristik media 3 dimensi. Adapun latar belakangnya yaitu media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat kita pahami bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat dijadikan sarana penghubung untuk mencapai pesan yang harus dicapai untuk siswa dalam kegiatan belajar, dan dengan media mampu menyampaikan inti dari konsep-konsep materi yang dipelajari. Salah satu media pembelajaran yang makalah maksudkan adalah media pembelajaran 3 dimensi. Media 3 dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensional. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran 3 dimensi? Yang kedua, apa saja jenis-jenis media pembelajaran 3 dimensi? Yang ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan media pembelajaran 3 dimensi? Yang keempat, bagaimana karakteristik media pembelajaran 3 dimensi? Adapun tujuan penulisannya, yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan media pembelajaran 3 dimensi. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis media pembelajaran 3 dimensi. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan media pembelajaran 3 dimensi. Dan yang keempat, untuk mengetahui karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Langsung saja kita memasuki pengertian media pembelajaran 3 dimensi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Media pembelajaran 3 dimensi yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media 3 dimensi merupakan media yang dapat dirabat. Tampilannya dapat diamati dari arah pandang manapun, dapat diamati bentuknya secara keseluruhan, maupun panjang, lebar, dan tinggi, atau yang mempunyai volume dan menempati ruang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama, model padat. Model padat biasanya memperlihatkan bagian permukaan luar dari objek. Gagasan utamanya adalah dari segi warna, bentuk, dan susunannya. Suatu model padat biasanya memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan. Gagasan-gagasan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Contohnya, sejarah persenjataan, misalnya senapan, meriam, kapak, batu, lembing, tombak, dan pedang. Yang kedua yaitu model penampang. Model ini memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaan diangkat. Susunan dari model ini juga akan terlihat. Kadang-kadang model ini dinamakan model X-ray atau model cross section, yaitu model penampang memotong. Contohnya yaitu anatomi manusia dan hewan, seperti gigi, mata, kepala, otak, torso, tulang belulang, jantung, paru-paru, dan bagian ginjal. Yang ketiga yaitu model susun. Model susunan
terdiri dari beberapa objek yang lengkap, atau setidaknya suatu bagian penting dari objek model. Contohnya, anatomi manusia dan binatang, seperti mata, telinga, jantung, tengkorak, dan otak. Yang keempat, yaitu model kerja. Model kerja adalah tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli dan mempunyai beberapa bagian dari benda yang sesungguhnya. Contohnya seperti peralatan musik, biola, seruling, trompet, piano, harpa, dan trambolin. Yang kelima yaitu mock-ups adalah penyederhanaan dari susunan bagian yang dianggap terlalu rumit atau tidak mungkin untuk dihadirkan dalam pembelajaran di ruang kelas. Susunan nyata dari bagian-bagian pokok itu diubah sehingga aspek-aspek utama dari suatu proses mudah dimengerti oleh siswa. Contohnya seperti alat simulasi rambu lalu lintas. Yang terakhir yaitu yang keenam, diorama. Diorama adalah sebuah pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya. Diorama biasanya terdiri atas bentuk-bentuk, sosok, atau objek-objek ditempatkan di pentas yang berlatar belakang lukisan yang disesuaikan dengan penyajian. Contohnya seperti interior pada gua. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media 3 dimensi. Yang pertama kita akan kelebihan. Kelebihannya yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung. Yang kedua, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. Yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Yang kelima, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Selanjutnya yaitu kelemahan dari media 3 dimensi. Yang pertama, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah. Yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Tiap-tiap media 3 dimensi memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu model padat. Dalam model ini, siswa dapat melakukan kegiatan membuat model yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan konsep realisme bagi dirinya. Yang kedua yaitu model penampang. Model penampang bisa memperjelas objek yang sebenarnya karena bisa diperbesar atau diperkecil. Yang perlu diperhatikan dalam membuat model penampang adalah hanya bagian-bagian terpenting saja yang harus ditonjolkan. Yang ketiga yaitu model susun. Model susunan dimaksudkan struktur bagian dalam dari suatu benda. Di samping memperlihatkan bagian dalam objek, juga dapat dilepas atau dipreteli untuk dipelajari satu persatu sehingga memperjelas pengertian. Selanjutnya, model kerja. Model kerja dirancang untuk menunjukkan kepada para siswa bagaimana mekanisme suatu objek itu berfungsi. Bagaimana model yang baik seringkali mempergunakan pewarnaan yang kontras pada bagian-bagian terpenting. Mock-up. Karakteristiknya, mock-up adalah alat tiruan 3 dimensi yang dapat memperlihatkan fungsi atau gerakan dari aspek tertentu saja dari benda, alat, atau objek yang akan diterangkan. Yang terakhir yaitu diorama. Diorama adalah merupakan gabungan antara model dengan gambar perspektif dalam suatu penampilan yang utuh. Dengan diorama, kesan visual yang diperoleh siswa lebih hidup. Mungkin itu saja dari kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.